Dan perlu diketahui, hari ini dengan penuh keyakinan saya sampaikan, Ya'juj Ma'juj akan sampai ke Indonesia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menyebutkan satu bumi ini dibungkus oleh mereka. Baik, mari kita mulai pembahasan tentang Ya'juj dan Ma'juj ini dengan membuka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan buka Al-Quran terlebih dahulu. Kita mulai dengan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Kaum muslimin, lihat surat Al-Kahfi ayat 92 sampai 99. Pemimpin yang membawa mereka lari untuk selamat dari Ya'juj dan Ma'juj adalah Isa alaihi salam serta Al-Mahdi. Kaum muslimin yang kami muliakan, sama-sama lari tetapi beda. Kalau dari Ya'juj dan Ma'juj hanya menyelamatkan diri dari pembantaian, kira-kira enak yang mana? Nggak enak dua-duanya. Tetapi kalau terpaksa harus memilih, kita lebih baik dibantai oleh Ya'juj dan Ma'juj sementara kita tetap mukmin, karena Ya'juj nggak peduli mau muslim kita, mau mukmin kita atau tidak, yang pokoknya siapapun manusia selain mereka wajib habis. Kalau Ya'juj Ma'juj nggak ada cerita, brutal. Memang main tebas, main pancung, main cincang, main gantung, main bakar. Tidak ada satupun peluang untuk hidup seluruh manusia di bumi ini selain ras mereka. Sebenarnya kisah mereka itu dimulai dari ayat 90 ya, kisah mereka yakni tentang Zulkarnain. Tapi penekanan kita ambil dari ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha bainas saddain wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Baca artinya. Siapa yang membacakan artinya? Kemudian dia menempuh suatu jalan yang baik-baik. Dia ini adalah Zulkarnain, sang panglima tempur, raja penakluk yang tak terkalahkan, penguasa timur dan barat yang disebut dengan Zulkarnain. Allah menyebut namanya Zulkarnain. Zulkarnain ini adalah gelar, bukan nama aslinya. Terus hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang dua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. maksudnya kaum ini betul-betul nggak ngerti bahasa orang lain selain bahasa mereka. Dan kaum ini dalam sejarah adalah kaum yang benar-benar pribumi, pedalaman, bahkan mereka tidak punya pakaian, mereka tidak punya baju, mereka tidak punya celana, dan mereka hidup super primitif. Mereka tidak bergaul dengan manusia yang hidup pada zaman mereka, kecuali hanya mereka saja. Oleh karena itu mereka tidak ngerti bahasa yang lain. Zulkarnain sampai ke sana. Pada intinya ada satu dua di antara mereka yang dapat diajak berkomunikasi. Keluhan mereka, jadi bukan yang ini yang Ya'juj Ma'juj, bukan. Tapi mereka adalah yang mengeluh dari karena seringnya Ya'juj Ma'juj atau kabilah Ya'juj dan Ma'juj menyerang mereka. Lalu mereka minta kepada Zulkarnain, jadikan kami dengan mereka itu ada pembatas yang menjadikan mereka nggak bisa menyerang kami. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kecelakaanlah bagi orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Kemungkinan besar makna ini adalah tempat mereka dekat dengan Jazirah Arab. Sebagian, ada satu syekh dari Mesir, sekarang ada bukunya sama saya dan sudah terjemahan bahasa Indonesia, judulnya Ya'juj Ma'juj. Kalau Bapak Ibu mau beli bisa, ada judulnya Ya'juj Ma'juj, tapi saya lupa penerbitnya apa. Itu agak tebal, harganya mungkin sekitar 85.000 atau 100 ribuan lah maksimal. Itu khusus, dan beliau adakan penelitian, saya baca dan memang sangat konkret dan ilmiah. Beliau mendatangkan fakta kalau tempat Ya'juj Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada di Cina, tembok Cina. Jadi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, dua gunung yang disatukan, di antara celah gunung itu ditaruh tembaga-tembaga. Pernah pemerintah Cina mendapatkan ada celah
dari tembok Cina itu yang bolong, waktu mereka mau tempel bolongan itu dengan batu tanah yang mereka biasa taruh sekarang, ternyata di dalam itu ada tembaga yang mengeras, dan seperti disebutkan dalam Al-Quran. Apapun keinginan dari perbendaharaan dunia, duit, emas, apa segala macamnya, kami akan siapkan. Walaupun suku ini suku primitif, tapi mereka memiliki perbendaharaan bumi, kekayaan emas segala macamnya. Zulkarnain menolak, yang Allah berikan kepada saya lebih baik dengan apa yang ada di tangan kalian. Sehingga Zulkarnain dengan gagah mengatakan, sorry, tidak tertarik dengan tawaran kalian. Tapi karena bangsa atau kabilah Ya'juj Ma'juj itu betul-betul real, memang terkenal kebiadaban dan kebrutalan buasnya mereka, siap, kami akan bantu kalian. Syaratnya kalian bantu kami, kumpulkan semua besi yang ada di bumi ini, yang bisa kalian kumpulkan semuanya. Kemudian Zulkarnain mulai membuat cetakan untuk dimana dia akan ngecor dengan besi. Subhanallah, orang ngecor dengan semen, ini ngecor dengan besi. Nggak tanggung-tanggung antara dua gunung. Gunung ini sama tingginya, jadi dari puncak gunung ini ke puncak gunung ini, di sini dibuat cetakan, di sana nanti akan dicor dari atas. Apa teknologi yang digunakan Zulkarnain? Makanya jangan dikatakan teknologi kita ini udah puncak, Pak. Kita kembali lanjutkan terjemahan ayat. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, semut Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang membuat kerusakan di bumi. Nah, kenapa Ya'juj dan Ma'juj ini sekali lagi nggak peduli? Ketemu binatang mereka tangkap, dan binatang itu mereka jadikan makanan mereka. Ketemu manusia, mau kecil, mau tua, wanita, laki-laki, pasti mereka cincang, mereka bantai. Kalau bapak tahu tipe apa jenis manusia ini, maaf, lihat dalam film-film Mongol, lihat dalam film-film kaum Tartar dulu, kaum barbar, bagaimana kejahatan dan brutal mereka. Dilihat dalam halusinasi, dalam ilustrasi film yang dibuat itu, kekejaman bangsa yang seperti ini, Pak, memang sungguh luar biasa. Kepala dipenggal lalu diletakkan di atas ujung tombak, lalu dipancangkan, digantungkan kepala di mana-mana. Manusia disalib, kemudian diseret di atas salib, dipanggang hidup-hidup, ini biasa. Dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj ini terkenal, saking terkenalnya sampai-sampai tidak ada satupun manusia yang sanggup melawan dan mengalahkan mereka saat itu. Dan ternyata ketika mereka lepas, Allah juga menyebutkan tidak ada satupun kekuatan di bumi yang sanggup menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Nyalakan api, setelah besi ditemukan, dikumpulkan sebanyak-banyak yang bisa dikumpulkan, lalu cetakannya mulai disiapkan. Wallahi, saya sampai sekarang belum mampu membayangkan seperti apa Zulkarnain bekerja dengan bala tentaranya dan sekaligus dibantu oleh penduduk lokal yang berbumi yang ada. Luar biasa, Pak. Dibuat cetakan yang akan menjadi dinding yang dicor nanti dengan besi. Ketinggian dinding itu nggak tanggung-tanggung, setinggi gunung di antara dua puncak gunung. Dan ternyata sekarang ditemukan lokasinya itu adalah di antara Azerbaijan dengan Armenia, di mana ya Zulkarnain mempertemukan antara besi-besi yang ditumpuk lalu dipanasi, dibakar sehingga menjadi meleleh, kemudian disirami lagi dengan timah yang meleleh juga dan dibiarkan kering sehingga menjadi tembok besi. Kata Nabi SAW, kecelakaan bagi orang-orang yang Jazirah Arab karena telah terbuka dari lubangnya Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Udah kasih isyarat dengan jari ibu jari sama jari tengahnya, artinya mereka sudah bisa melihat keluar. Tetapi kata Nabi SAW, setiap hari mereka terus menggali gunung itu, berusaha untuk keluar. Pada saat mereka tiba di malam hari, mereka capek, mereka mengatakan besok kita lanjutin. Mereka bangun besok pagi, gunungnya kembali utuh lagi, sampai nanti waktu di mana Allah izinkan mereka keluar. Pada saat mereka keluar, maka mereka akan mulai membuat kerusakan. Ada di halaman 82 ya, Al-Anbiya 96 sampai 97 ayatnya. Ingatlah hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj Ma'juj, bolong, jebol, dan mereka turun dengan cepat dari gunung-gunung itu, dari seluruh tempat yang tinggi. Kita tahu itu jaraknya berapa
ratus kilometer, bahkan mungkin ribuan kalau nggak salah. Semuanya itu akan dipenuhi Ya'juj Ma'juj, dan telah dekatlah, kalau sudah terjadi itu, kedatangan janji yang benar, maksudnya hari kebangkitan. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celaka kami, sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena Ya'juj Ma'juj tidak lihat apakah kafir atau beriman. Mereka tidak butuh, bukan seperti Dajjal ya. Dajjal butuh jadi pengikutnya, oke, aman. Ini enggak, siapa saja ditemuin dibunuh. Dia enggak pandang, enggak mau tanya kamu dari suku mana, kamu agama apa, tidak dipandang. Orang-orang muslim pada saat itu, orang-orang muslim pada saat itu yang ikut dengan Nabi Isa AS berhasil selamat. Walaupun pada saat itu di muka bumi umumnya orang sudah beriman. Yang dimaksud di sini orang-orang kafir adalah adanya orang-orang yang masuk Islam karena terpaksa, karena mereka tidak terlalu faham pada saat itu, lalu mereka menganggap remeh informasi dari Nabi Isa AS, maka mereka terbelalak matanya karena dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Kata Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Ya'juj Ma'juj akan membunuh siapapun yang mereka temui. Bahkan pada saat mereka sudah merasa menguasai bumi, mereka melepaskan anak-anak panah mereka ke langit, lalu Allah menurunkan anak-anak panah mereka sebagai fitnah, dipenuhi dengan darah. Maka mereka berkata, kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Maka sebagai penutup dalam bahasan itu kata Nabi SAW, Allah lalu mengizinkan Isa untuk berdoa kepada Allah agar memusnahkan mereka. Maka Isa AS pun akhirnya berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka semua dimusnahkan. Maka pada saat itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada mereka hama. Sebagian hadis menyebutkan serangga kecil seperti cacing, banyak sekali yang menimpa tubuh-tubuh mereka, setiap orang satu, dan itu membuat mereka mati. Membuat mereka mati, dan mereka mati seketika semuanya. Jadi secara bersamaan semuanya meninggal. Allahu a'lam waktu itu berapa ratus juta jumlah orang Ya'juj Ma'juj pada saat itu, tapi semuanya akan mati, dan seluruh muka bumi dipenuhi dengan jasad mereka. Setelah itu Nabi Isa AS pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghilangkan jasad-jasad mereka yang baunya sudah luar biasa waktu saat itu disebutkan dalam hadis. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan dan mengutus dari arah barat burung-burung yang lehernya panjang dan pelatuk mulutnya besar, yang memegang setiap jasad Ya'juj Ma'juj, diambil, diangkat, setiap orang satu burung. Bayangkan berapa banyak miliaran burung pada saat itu. Kita nggak tahu bagaimana, Allahu a'lam, tapi ini wahyu, penyampaian informasi yang pasti. Diambil, kemudian jasad-jasad mereka dilempar ke lautan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan. Pada saat turun hujan, maka hujan tersebut membersihkan semua bekas-bekas mereka, kotoran mereka, darahnya segala bersih, maka bumi kembali subur lagi. Tapi tidak disebutkan berhubungan dengan masalah ini berapa lamakah kejadian tersebut terjadi.